Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royhan Maulana, NIM 204201774 dari kelas 4E PGMI dari Universitas Sultan Toha Saifuddin Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mengembangkan bakat dan kreativitas anak. Yang pertama yaitu mengembangkan bakat anak. Untuk mengembangkan bakat anak, pendidikan di sekolah itu sangatlah diperlukan. Sangat berpengaruh terhadap perkembangan kreativitas anak. Strategi yang digunakan untuk mengembangkan kreativitas anak adalah 4P, yaitu dilihat dari segi pribadi, pendorong, proses, dan produk. Kreativitas ditinjau dari segi pribadi, menunjuk pada potensi atau daya kreatif yang ada pada setiap pribadi, anak maupun orang dewasa. Pada dasarnya, setiap orang memiliki bakat kreatif dengan derajat dan bidang yang berbeda-beda. Untuk itu dapat mengembangkan kreativitas anak atau kreativitas diri sendiri. Pertama-tama kita perlu mengenal bakat kreativitas pada anak atau pada diri sendiri, menghargainya dan memberi kesempatan serta dorongan untuk mewujudkan agar kreativitas dapat berkembang. Memerlukan dorongan atau pendorong dari dalam diri sendiri atau dari luar. Sedangkan kreativitas sebagai suatu proses dapat dirumuskan sebagai suatu bentuk pemikiran di mana individu berusaha menemukan hubungan-hubungan yang baru untuk mendapatkan jawaban, metode atau cara-cara baru dalam menghadapi suatu masalah. Kemudian selanjutnya ada yang dinamakan dengan pengembangan kreativitas anak. Dengan berkreasi, orang dapat mewujudkan dirinya. Perwujudan diri tersebut termasuk salah satu kebutuhan pokok dalam hidup manusia. Kreativitas sebagai kemampuan untuk melihat kemungkinan untuk menyelesaikan suatu masalah merupakan bentuk pemikiran yang sampai saat ini masih kurang mendapat perhatian dalam pendidikan formal. Siswa lebih dituntut untuk berpikir linear, logis, penalaran, ingatan, atau pengetahuan yang menuntut jawaban paling tepat terhadap permasalahan yang diberikan. Mengingat pentingnya kreativitas siswa tersebut, maka di sekolah perlu disusun suatu strategi pembelajaran yang dapat mengembangkan kreativitas. Strategi tersebut diantaranya meliputi pemilihan pendekatan, metode, atau model pembelajaran. Salah satu pembelajaran yang saat ini sedang berkembang ialah pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Pembelajaran PBL ini merupakan suatu pembelajaran yang menuntut kreativitas mental siswa untuk memahami suatu konsep pembelajaran melalui situasi dan masalah sehari-hari yang disajikan pada awal pembelajaran. Kemudian ada yang dinamakan faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhnya kreativitas. Yang pertama, faktor dorongan. Terlepas dari beberapa jauh potensi anak memenuhi standar orang dewasa, mereka harus didorong untuk kreatif dan bebas dari menentukan masa depannya sendiri. Kemudian ada yang dinamakan sarana. Sarana ini harus disediakan untuk merangsang melakukan eksperimen dan ekspresi yang merupakan unsur penting dalam kreativitas. Kemudian yang ketiga ada lingkungan. Lingkungan ini dapat berupa lingkungan keluarga, sekolah yang harus merangsang kreativitas dan memberi bimbingan dan dorongan untuk menggunakan sarana yang akan mendorong kreativitas. Ini harus dilakukan sedini mungkin agar menjadi anak yang kreatif. Kemudian yaitu ada dinamakan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan agar dapat berkembang pikiran yang positif. Kemudian ada dari segi waktu. Untuk menjadi kreatif harus diberi waktu dalam mengembangkan gagasan yang ada pada remaja tersebut. Kemudian mengembangkan bakat dan kreativitas anak. Pada dasarnya penyesuaian ini memiliki dua aspek, yaitu penyesuaian pribadi dan penyesuaian sosial. Penyesuaian pribadi adalah kemampuan individu untuk menerima dirinya sendiri sehingga tercapai hubungan yang harmonis antara dirinya dengan lingkungan sekitarnya. Ia menyadari siapa dirinya sebenarnya, apa kelebihan dan kekurangannya dan mampu bertindak objektif sesuai dengan kondisi dirinya sendiri. Keberhasilan penyesuaian pribadi ditandai dengan tidak adanya rasa benci, lari dari kenyataan atau tanggung jawab, dongkol, kecewa atau tidak percaya diri pada kondisi dirinya.
Kehidupan kejiwaannya ditandai dengan tidak adanya goncangan kecemasan yang menyertai rasa bersalah, rasa cemas, rasa tidak puas, rasa kurang, dan keluhan terhadap nasib yang dialaminya. Sedangkan penyesuaian sosial terjadi di dalam masyarakat. Di dalam masyarakat tersebut terdapat proses saling mempengaruhi satu sama lain silih berganti. Dari proses tersebut timbul sebuah proses kebudayaan dan tingkah laku sesuai dengan sejumlah aturan, hukum, adat, dan nilai-nilai yang mereka patuhi demi mencapai penyelesaian bagi persoalan hidup sehari-hari. Dalam bidang ilmu psikologi sosial, proses ini dikenal dengan proses penyesuaian sosial. Motivasi internal ditumbuhkan dengan memperhatikan bakat dan kreativitas individu serta menciptakan yang menjamin kebebasan psikologis untuk kreativitas peserta didik di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan mengenai pengembangan bakat dan kreativitas anak. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.